prinsipku, kalau tadi keyword di awal aku bilang bahwa public speaking ini ilmu hidup gitu. Ya, walaupun sekarang mungkin aku udah nggak ngudara lagi di radio. Segala sesuatu itu akan tetap butuh public speaking. Semua bidang tuh ternyata butuh public speaking. Gitu. Jadi namanya juga public gitu ya, umum. Speaking, berbicara di depan umum. Gitu. Beda sama bisik-bisik. Nah, ada nggak sih pengalaman kakak yang paling mengesankan selama terjun di dunia public speaking gitu? Yang mengesankan, yang paling mengesankan yang paling mengesankan. Sebenarnya setiap momen itu jadi mengesankan buatku ya. Iya ya, misalnya yang tadi ketemu pejabat itu juga mengesankan. Ini kakaknya kalau ngomong nih bisa banyak gitu ya cerita. Kalau ditanya ada yang mengesankan, banyak, semua mengesankan gitu. Yang paling mengesankan, oke tunggu ya, aku seperti harus mengingat-ingat yang paling mengesankan itu yang mana? Boleh dikasih waktu. Oke, jadi ada banyak sih yang mengesankan. Oke, jadi itu first time aku nge-MC, aku ketemu sama Bapak Bupati, itu di SMP. Jadi itu seperti sebuah kesempatan untukku, kayak gitu kan. Oke, di next level aku bisa ngobrol bareng Ibu Gubernur. Itu tuh seperti hal yang wow, siapa sih aku tuh sering ngaca gitu, who am I, siapa sih aku sampai aku ini bisa ngobrol sama orang-orang yang penting ini gitu ya, orang-orang penting di Buleleng, orang-orang penting di Bali gitu ya. Oke, next bisa ketemu sama pejabat, bisa ketemu, bahkan nggak hanya ketemu ya, aku juga belajar dari mereka, sharing ilmu, itu juga hal yang mengesankan buatku gitu. Aku juga punya rekan-rekan atau teman-teman baru gitu ya, karena akhirnya komunikasi dan obrolan itu nggak berhenti sampai di pas kita lagi komunikasi aja gitu, nggak pas lagi acara aja gitu. Ternyata pas keluar selanjutnya itu juga ketemu gitu, itu juga jadi teman akhirnya. Jadi bener. halo pak, jadi kayak udah nyapa, kamu yang MC kemarin nih. Iya pak, ingat ya pak. Iya, jadi itu tuh kayak udah. Nah kalau kita tuh bisa, aku yakin mereka itu nggak 1, 2, 3 MC yang mereka temui gitu. Tapi ketika kita punya cara yang unik atau kita punya gaya khas tersendiri yang membekas di ingatan mereka tuh akan ingat kita kayak gitu. Jadi aku tuh beberapa kali ikut di acara-acara pemerintahan gitu sampai mereka tuh ingat sendiri gitu kan. Kamu yang MC kok nggak MC lagi? Kamu nggak MC lagi. Maksudnya udah sampai kayak gitu lah kita ngobrol. Jadi bapak ini ingat aku ternyata gitu kan. Karena kan sering kadang aku tuh merasa siapa sih aku sampai harus diingat sama pejabat-pejabat tuh. Jadi pas ketemu bapak ingat saya. Ingat lah. Jadi ya mereka tuh punya ingatan dan hal yang membekas di diri mereka kayak gitu. Jadi itu sih yang mengesankan. Sebenarnya ada banyak sih, banyak banget ya. Nanti kebanyakan kasihan. Iya. Dari SMP ya secara sampai sekarang. Dari SMP secara gitu. Gitu dong cara secara. Dari SMP sampai sekarang. SMP sampai sekarang. Jadi banyak banget sih hal unik. Tapi gini kak, misalnya ketika kakak MC itu kan ada salah, itu cara membalanskan, maksudnya kayak mental kakak gimana? Kebiasaan kan orang ketika udah salah nih, udah kayak jatuh nih, aduh gimana, udah kayak nggak kepikiran, gitu ya. Jadi ngeblank dan hingga ngeblank gitu. Jadi kakak selama nge-MC atau menjadi public speaking itu kayak gimana gitu, ngehadapin yang kayak gitu? Oke. Waduh, sepertinya saya harus pengakuan di sini ya. Untuk setiap kesalahan yang saya lakukan, tipsnya tuh kayak gimana. Ini tuh rahasia perusahaan loh. Bener juga sih. Jadi aku tuh pernah nge-MC sebuah event lomba. Nah, itu tuh jadi panitia tuh coret juaranya tuh angka 12 sama 17 itu nggak yang beda banget gitu. Jadi mirip gitu kan. Ini 17 atau 12 gitu ya. Jadi karena udah waktu juga, ayo MC umumin. Udah diteriakin gitu sama panitia. Aku nggak sempet juga nanya sama panitia ini 17 atau 12 gitu kan. Terus
aku umumin udah heboh, jadi pemenangnya gitu kan, juara 3 gitu. Untuk waktu itu aku sebut tuh juara 3-nya kan, juara 3 dengan nomor undi. Aku baca tuh kayak udah aku pilih 17, gak tau dari berapa. 17. Jadi si adik 17 ini, nah waktu itu jumlah terakhir peserta itu sampai 17 gitu ya. Untuk kategori B itu dari 11 sampai 17 kayak gitu kan. Itu lomba modeling gitu kan. Nomor 17 kayak gitu. Terus panitia langsung kayak gini. Semua kayak gitu. Semua kayak gini-gini apa ya. Terus aku dengan peka melihat mereka. Ya, itu 17 pada suaranya, tepuk tangannya. Enggak, itu tadi masih ngabsen dulu ya Bapak-Ibunya gitu ya. Itu masih ngabsen. Kan jumlah peserta kategori B dari 11 sampai 17 ya. MC-nya kelas. Kayak gitu. Ini kita masih absen dulu, masih mau lihat semangatnya gitu Bapak Ibu ya. Nomor 17 mana semangat ya. Nomor 16. Jadi itulah aku bikin sampai nomor 11 jadi tes semangat yang aku pakai kan. Jadi itu tuh sebenarnya udah yang panik juga. Cuman kayak kalau kita bisa mengontrol diri kayak gitu ya, maksudnya kayak akhirnya kita tahu nih kita salah, dan maksudnya kita lagi dilihatin sama semua orang nih gitu kan. Jangan, maksudnya ya aku nggak bisa juga bilang untuk jangan panik, aku juga nggak bisa bilang untuk jangan yang langsung pucet dan keringet dingin. Aku juga nggak bisa bilang kayak gitu ya, karena tiap orang tuh kondisinya beda-beda gitu. Karena aku tuh waktu tuh ya kekuatan, bahkan sebenarnya yang sebuah kekuatan ketika kita jadi seorang master ceremony itu gimana kita bisa mengengagement audience, gimana kita bisa bangun relasi ini hidup gitu loh. Jadi itu tuh jadi support juga buat kita gitu kan. Kita kok bisa komunikasi dua arah. Masa kita belum loh Bapak Ibu, saya lo masih mau ngecek semangatnya gitu kan. MC dan audiens tuh seru gitu. Jadi itu tuh akan ngerubah sendiri sih momen itu, situasi yang dari panik itu jadi seru lagi kayak menghidupkan gitu. Suasana lagi kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Itu salah satu triknya ya. Sebenarnya kalau makin sering terbang makin sering juga ketemu trik kayak gitu. Makin akan banyak juga kita ketemu dan lihat nih kalau gini nih cara ngatasinnya kayak gini, cara ngatasinnya kayak gini gitu. Nah, waktu kakak jadi MC atau sebagainya pernah nervous nggak sih kak? Aku sampai sekarang masih nervous loh. Gitu. Ini aku di sini lagi nervous guys. Tapi nggak kelihatan gitu loh kak. Jadi nggak santai aja enggak. Iya, nah jadi sebenarnya pertanyaannya ke itu aja ya kak. Gimana sih cara nutupin rasa nervous kita gitu. Iya, ini nervous cuma cas aja dari tadi ngomong. Oke. Aku itu bahkan sampai sekarang tuh kalau lagi nge-MC atau lagi nge-host atau lagi bawa sebuah acara gitu kan, itu tuh waktu hamin 10 menit atau hamin 5 menit sebelum aku naik ke stage, ke panggung gitu, atau ke areal untuk discuss itu, aku tuh tetap deg-degan, tetap yang kayak duk kayak mau masih manusiawi lah ya kan. Manusiawi. Padahal meskipun kita bilang aku nih ketemu sama bapak ini, narasumber ini udah nggak yang pertama kali, kayak ini udah yang kesekian kali gitu kan. Maksudnya aku cukup kenal beliau begitu. Itu tetap nervous guys, tetap yang aku tuh harus mondar-mandir beberapa kali gitu kan, untuk tarik nafas, hembuskan, mengontrol biar nggak yang parah banget panic attack-nya. Jadi harus tetap bolak-balik. Nah mungkin beberapa kali aku nyanyi, atau mungkin beberapa kali aku akan baca kembali apa yang harus kusampaikan. Bahkan aku cari lagi informasi-informasi baru tentang bapak ini atau tentang topik yang akan diangkat kayak gitu. Aku suka pakai waktu nervousku untuk itu gitu kan, cari-cari informasi gitu. Jadi pas udah maju hilang dah nervousnya. Malah pas udah di atas panggung udah ngobrol itu yang udah hilang nervousnya, karena aku ada rekanku ngomong gitu ya. Aku ada partnerku untuk bicara gini. Aku ada hal yang ku obrolin, ada hal yang ku sampaikan gitu. Jadi
nervousnya itu keganti sama materi yang harus kusampaikan gitu. Nervousnya hilang gitu ya. Jadi nervousnya udah kesampingkan gitu. Karena sebenarnya kayak nervous itu kan adalah ya semua orang punya nervous gitu kan. Sama nih misalkan kayak kita nih sekarang nih kayak punya gatel di mana gitu kan. Tapi kalau kita tuh lain-lain, maksudnya ketika kita fokus sama hal yang lain, gatelnya tuh lupa gitu kan. Bener. Pernah gak sih ngalamin hal yang kayak gitu? Nah, aku juga kayak gitu. Aku juga menganggap nervous tuh kayak gitu. Jadi sekarang nervous kan aku belum melakukan kan. Maksudnya makanya ketika aku nervous tuh aku suka baca lagi materinya. Bahkan aku suka latihan ngomongnya, nanti ngomongnya kayak gimana gitu ya. Nah, terus pas udah di atas panggung, aku tuh fokus sama materinya, fokus sama narasumbernya, fokus sama audiensnya. Jadi nervousnya itu aku lupa, ternyata aku lagi nervous gitu. Jadi ya gitu dah. Semoga ini juga berguna ya buat teman-teman. Pasti gitu berguna sih. Soalnya kalau sekarang mau cari tips and trick bicara di depan umum agar tidak grogi, buka Google itu sabrek dikasih. Cuman ya memang aku tuh kan buka kelas MC juga ya. Karena tiap orang itu tipikalnya itu tetap beda. Aku bisa nih orangnya yang sesantai ini kalau udah ngobrol gitu. Tapi ada orang yang ternyata masih fokus sama nervousnya. Jadi kalau pas ngomong itu bahkan dia sampai lupa dia tuh harus ngomong apa. Masih harus kebelit-belit ngomongnya gitu ya. Jadi kayak masih yang grogi banget sampai ada yang sampai terdiam kaku. Saking groginya. Ya aku pelajari ternyata orang tuh beda-beda untuk besar kecilnya nervousnya mereka gitu ya. Terus gimana cara mereka nanggulangin nervousnya sendiri itu ternyata tetap beda-beda gitu. Benar-benar. Gitu. Nah, ini Kak kan ada nih momen kita latihan lancar, bagus, tapi pas perform itu yang kita latihkan itu gak sesuai sama yang kita tampilin. Ngatasinnya gimana sih Kak? Ini aku juga dulu ngalamin sih. Maksudnya ini bukan berarti aku gak ngalamin juga gitu. Aku juga ngalamin kok. Jadi pas latihan tuh mantep, perfect tuh. Ternyata ya pas tampil gak sebaik waktu latihan kayak gitu ya. Gimana sih cara nanggulanginnya? Ya akhirnya harus balik lagi sih. Itu tuh kan kenapa sih? Aku tuh suka tanya, kenapa ya aku tadi gak bisa lakukan kayak aku pas latihan kemarin gitu. Ya aku melihat ternyata tadi pas di momen ini bapaknya mintanya dibikin kayak gini, atau ternyata pas harusnya tadi aku di sini narasumbernya requestnya begini, kayak gitu requestnya malah ngomong gini. Jadi kita tuh karena kalau kita tuh di atas panggung kita tuh nggak akan bisa benar-benar bisa deteksi ini akan terjadi seperti flowku yang udah aku rancang sedemikian rupa itu 100% kayak gitu. Karena kadang pas di atas panggung tuh ada yang ternyata narasumber mintanya beda gitu atau requestnya beda kayak gitu kan. Karena kadang-kadang gitu. Jadi itu kan akan merubah settingan kita kemarin kayak gitu. Settingan maksudnya flowku sendiri kayak gitu. Cuman akhirnya ya kita harus jeli. Karena public speaking ini menurutku ilmu public speaking ini ya kita juga harus peka melihat lingkungan sekitar kita. Sekitar kita nih kayak gimana nih? Kalau mereka ternyata udah mulai bosen, gimana kita bikin biar situasi dan suasananya nggak bosan, kayak gitu. Jadi harus peka juga ngeliat sekitar, ngelihat narasumber, maksudnya melihat kode-kode dari narasumber. Kalau ternyata kita ada 5 narasumber nih, narasumber satu tuh yang udah banyak banget makan waktu, ternyata narasumber satunya hanya segini makan waktu. Jadi gimana caranya membalancekan biar tetap biar kayak nggak acaranya narasumber yang satu ini aja, tapi tetap imbang dengan 5-5-nya. Itu juga kita kan harus komunikatif ya, kita harus komunikatif, bisa lihat situasi, bisa baca situasi. Jadi public speakingnya luas banget kayak gitu. Nah, jadi ya hal-hal seperti itu yang bikin kadang pas latihan tuh bisa beda sama yang pas kita mau tampil. Tapi kalau nervous itu beda lagi ceritanya gitu ya. Kalau nervous itu ya balik kayak tadi gitu ya. Kita bisa nggak sih mengesampingkan nervous kita? Jadi kalau kita benar-benar bisa malah fokus, kita mengalihkan fokus kita ke materi atau ke acara itu ya nervous kita hilang. Harusnya sih bisa nggak beda jauh dengan hasil latihan kayak gitu. Karena nggak sekali 2 kali. Aku juga dulu baru banget memulai untuk bisa sebagai MC kayak gitu ya, sebagai pembawa acara itu juga terjadi sama aku gitu kan.
Cuman akhirnya aku latih diri, terus evaluasi, ya bisa. Maksudnya hal-hal yang seperti itu bisa kita tanggulangi gitu. Sebagai penutup, kakak ada nggak sih buat pesan-pesan buat kami yang baru memulai belajar public speaking gitu? Pesan kesan mungkin kayak tua kali lah ya. Pesan kesan ini kayak seperti berpetua gitu. Enggak ya, mungkin sebagai penutup dari aku gitu terkait bahasan kita mengenai public speaking ini gitu. Guys, public speaking adalah salah satu ilmu hidup yang ini penting banget buat kita pelajari sama-sama, buat jadi bekal kita sama-sama untuk kita mau meraih kesuksesan kita gitu ya. Jadi public speaking ini ibarat pintu. Kalau kita nggak bisa buka pintu itu, kita nggak akan bisa tahu, kita nggak akan bisa lihat apa yang ada di depan kita. Kita nggak bisa lihat apa yang ada di dalam rumah itu. Kita nggak bisa lihat apa isi dari ide seseorang. Nah begitu pula dengan kita, kalau kita nggak punya public speaking, kita tidak bisa menyampaikan ide-ide yang ada di dalam kepala kita, pemikiran-pemikiran, informasi-informasi yang kita pelajari, informasi-informasi yang kita ketahui, sayang banget. Jadi selagi masih ada waktu, selagi bisa, yuk pelajari public speaking. Baiklah, terima kasih kakak telah hadir pada undangan kami ini. Mohon maaf atas banyak sekali kesalahan. Sebuah motivasi yang berdaging teman-teman, membuat siapapun pasti bakalan gemuk ilmu. Demikianlah tadi podcast kita mengenai masa depan bermodalkan public speaking. Jangan lupa komen, share, dan like postingan ini. Bantu channel ini menjadi channel yang membangun untuk kita semua. Baiklah, cukup sekian dulu untuk hari ini. Saya Cindy Fruit Novis Tumorang dan rekan saya Kiki Fatmawati bersama dengan narasumber kita Ade Riani pamit untuk undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.